Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel DJJ Review. Di samping saya ini sudah ada sebuah bor listrik dari merek DCA dengan model AJZ02-6A. Dan bor listrik ini tergolong unik ya rekan-rekan ya, karena menggunakan cak yang hanya ukurannya 6 mm. Yang pada umumnya biasanya bor listrik seperti ini yang kecil ukurannya cak adalah 10 mm. Sebenarnya apa fungsi dari mesin bor yang dengan cak 6 mm ini? Kita akan bahas secara lebih lengkap lagi di video kali ini ya rekan-rekan ya. Supaya nggak penasaran, langsung saja kita mulai video kali ini membahas DCA bor listrik dengan cak 6 mm AJZ02-6A. Baiklah rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita bahas kali ini dari merek DCA dengan model AJZ02-6A, sebuah electric drill atau mesin bor tangan. Spesifikasinya power 230 watt, kecepatan putar sampai di 3800 rpm. Untuk maksimum pengeboran adalah di besi 6,5 mm dan kayu 9 mm. Sedangkan untuk beratnya adalah 1,2 kg. Sekarang kita akan langsung buka untuk kemasannya. Kita akan keluarkan untuk semua unit dan aksesorisnya. Hanya ini saja rekan-rekan ya aksesoris yang disertakan. Kita akan bahas satu persatu. Mulai yang pertama adalah kartu garansi, dilengkapi dengan kartu garansi resmi seumur hidup untuk servisnya. Kemudian untuk spare partnya adalah 1 kali penggantian selama 6 bulan pertama dan potongan 30% serta gratis umur hidup untuk servisnya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk buku manual instruksi atau petunjuk pemakaian. Ini ada 2. Yang pertama dalam bahasa Indonesia, ini tidak terlalu banyak keterangannya. Kemudian yang paling lengkap ada di yang satu ini ya rekan-rekan ya. Ini lebih lengkap tapi dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ini ada satu lagi aksesorisnya, yaitu sebuah carbon brush untuk AJZ02-6A. Ini ada satu set ya, isinya 2. Kemudian untuk unitnya kita akan bahas ya rekan-rekan ya. Warna dari DCA itu hijau Tosca seperti ini. Untuk body dari plastik, tapi ini plastiknya yang bagus ya rekan-rekan ya. Mirip dengan yang DCA trimmer, mesin trimmer. Ini sama untuk kualitas dari body-nya. Kemudian ini untuk finishingnya juga rapi. Di sini ada mereknya DCA, emboss bukan stiker. Kemudian ada ventilasi udara depan belakang, kanan kiri. Dan ini sebelah kanan ada keterangan untuk spesifikasi, kemudian registrasi K3L dan nomor serinya. Oke, selanjutnya untuk bagian switchnya ini sudah menggunakan sistem variable speed pada switchnya. Jadi saat kita tekan semakin dalam, putarannya akan semakin cepat. Di bagian belakangnya ada pengunci ya rekan-rekan ya. Kita bisa operasikan terus-menerus dengan cara menekan kunci tombol ini. Kemudian di bagian atasnya ada tuas untuk mengatur arah putaran dari mesin bornya, bisa ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya di bagian atas ada hook, ini dari bahan stainless ya rekan-rekan ya, untuk menaruh mesin bornya di ikat pinggang kita. Ini yang unik dari mesin bor DCA ini ya rekan-rekan ya, ada stoppernya yang di bahannya besi. Ini untuk mengatur posisi pengeboran atau penyengkerupan nanti untuk kedalamannya. Ini bisa kita pindah ke posisi sebelah kiri. Jadi ini praktis ya, kita mau di kanan atau di kiri tinggal kita pindah saja untuk posisi stoppernya. Selanjutnya untuk caknya ini yang unik juga rekan-rekan ya. Ini caknya kecil dan untuk bukaan maksimalnya hanya sampai 6 mm. Kalau rata-rata bor kan sekitar 10 mm ya, ini hanya 6 mm. Tapi ini memang ada kegunaan khusus. Nah, ini untuk kuncinya ada di bagian bawah. Ini bisa kita gunakan untuk membuka dan mengunci dari cak. Untuk tempat kuncinya ini tebal ya rekan-rekan ya. Jadi saat kita goyang-goyang seperti ini tidak jatuh untuk kuncinya, jadi tidak rawan hilang. Untuk bagian kelistrikan, steker sudah menggunakan yang besar dan 16 ampere walaupun tidak ada jalur RD-nya. Kemudian untuk kabelnya sudah menggunakan yang 2 kali 0,75 mm persegi. Sekarang kita lakukan beberapa pengukuran ya rekan-rekan ya. Yang pertama adalah beratnya tidak sampai 1 kg ya, ini untuk mesin bornya. Kemudian untuk daya
aktualnya tanpa beban, kita akan coba di listrik 450 watt. Kita akan nyalakan. Oke, daya aktualnya ada di 1300 watt, ini tanpa beban. Kemudian kita akan ukur kecepatan putarannya, ada di angka 3800-an rpm ya. Ini sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dari mesinnya. Kita nyalakan dan tercatat angkanya adalah 88 dB. Untuk angin keluaran dari tempat sirkulasinya ini kencang banget ya rekan-rekan ya. Jadi ini untuk motornya tidak rawan panas. Sekarang kita akan coba untuk caknya ya. Ini kan tadi tertulis di spesifikasi hanya 6 mm. Ini saya coba masukkan mata bor 6 mm. Ternyata masih longgar ya. Kita coba pakai yang 7,5. Oke, dan ternyata masih bisa ya rekan-rekan ya menggunakan mata bor 7,5 mm. Sekarang kita akan langsung coba untuk melakukan pengeboran di kayu jati Belanda menggunakan mata bor 7,5 mm. Oke rekan-rekan, ternyata lancar ya untuk pengeboran dengan mata bor maksimal seperti ini, karena memang putaran dari mesin bor ini 3800 rpm untuk pengeboran kayu, jadi lebih mudah. Kecepatan ini lebih cepat daripada bor cordless ya rekan-rekan ya. Kalau bor cordless hanya sekitar 1300-an rpm. Sekarang kita coba untuk mengebor besi galvanis, tebalnya 1,5 mm menggunakan mata bor 7,5 mm. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, lancar ya rekan-rekan ya untuk pengeboran besi. Sekarang kita akan coba untuk pengeboran kayu yang keras ini ya rekan-rekan ya. Ini adalah kayu meranti, lumayan keras untuk kayunya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pengeboran dalam. Masih oke ya rekan-rekan ya, masih bisa untuk pengeboran kayu dalam dengan mata bor paling besar. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan mata bor step drill atau pagoda. Kita akan coba mengebor jaringan kanal C seperti ini. Apakah bisa untuk mata bor pagoda ini? Lancar ya rekan-rekan ya, mesinnya kuat untuk memutar sampai diameter yang besar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pemasangan skrup. Kita akan pasang mata obengnya dulu menggunakan PH2. Kita langsung akan coba memasang skrup pada media kayu jati Belanda. Oke, sih lancar rekan-rekan ya. Kita akan coba turunkan dulu untuk stoppernya supaya nanti kita lihat efeknya seperti apa ya rekan-rekan ya. Ini sudah kita turunkan sejajar dengan papannya. Kemudian kita coba untuk menskrup lagi. Ya, jadi kalau sudah mentok enak ya rekan-rekan rasanya. Jadi terasa kita bisa langsung stop untuk mesin bornya. Nah, seperti ini. Dan untuk mesin bor ini sebenarnya untuk penyekrupan menggunakan kecepatan pelan juga enak banget rekan-rekan ya. Tidak usah kita tekan terlalu kuat untuk switchnya. Kita gunakan kecepatan pelan saja seperti ini, nanti hasilnya malah bisa rata dengan media yang kita sekrup. Nah, seperti ini. Sekarang untuk melepas sekrup kita coba. Kalau ini lancar ya rekan-rekan ya, untuk melepas skrup tidak ada kendala. Selanjutnya saya akan coba untuk memasang baut baja ringan atau baut roofing menggunakan mata roofing seperti ini. Sekarang kita akan kencangkan dan langsung kita akan coba di kanal C baja ringan. Oke, ternyata enak juga ya rekan-rekan ya untuk pemasangan baut roofing. Cuma kita memang sedikit harus pakai feeling ya saat kepala
roofingnya udah sampai bawah, kita langsung lepas untuk switchnya. Nah, ini yang paling penting rekan-rekan ya, kita akan coba untuk pemasangan papan gipsum seperti ini. Biasanya digunakan untuk partisi ataupun plafon. Ternyata menggunakan kecepatan sangat pelan pun malah bagus ya rekan-rekan ya hasilnya, karena ada stoppernya dan jadi kepalanya tidak kebablasan ke bagian bawah dan tidak terlalu nongol ke atas juga. Jadi benar-benar datar untuk penyekrupan. Kepala sekrupnya bisa bagus datar dengan bagian papan gipsumnya. Oke rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba bor listrik yang mungil ini dari merek DCA dengan model AJZ02-6A. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama dari build quality-nya saya rasa sih oke banget kalau dari merek DCA ini. Untuk finishingnya juga rapi. Kemudian untuk powernya dengan mesin bor yang menurut saya sih lumayan mungil ya rekan-rekan ya. Tergolong kecil juga untuk mesin bor ini. Powernya oke ya rekan-rekan ya. Kita gunakan untuk pengeboran kayu yang keras, kayu yang ringan, untuk besi, untuk baja ringan. Semuanya tidak ada masalah. Bisa kita gunakan dengan cak maksimum 6 mm. Tapi setelah kita coba tadi, walaupun caknya ini diameter maksimalnya 6 mm, tapi kita masih bisa memasukkan mata bor dengan diameter 7,5 mm. Jadi lebih sedikit ya rekan-rekan ya. Kemudian ini wattnya tergolong rendah karena setelah kita coba tadi masih di kisaran di bawah 200 watt untuk listriknya. Kalau dari segi harga ini adalah Rp386.000 ya rekan-rekan ya, dijual di toko online. Untuk kesimpulan akhirnya, mesin bor ini cocok banget digunakan untuk pemasangan plafon ya rekan-rekan ya. Untuk rangka plafon, untuk pemasangan plafon gipsum maupun GRC ini enak ya rekan-rekan ya, karena kita menggunakan kecepatan pelan pun bisa oke. Jadi nanti untuk skrupnya itu tidak terlalu masuk ke dalam, tidak ganjel di luar, jadi bisa benar-benar rata. Tadi sudah kita coba, dan tentu saja karena ini memang ringan ya rekan-rekan ya, jadi untuk pemasangan di bagian atas overhead seperti ini lebih enak dan lebih praktis. Saya rasa seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk review kali ini mereview dari mesin bor listrik dari DCA yang unik ini, karena juga ada stoppernya juga. Jadi saat kita gunakan untuk pemasangan plafon ini bisa sebagai stopper penanda bahwa skrupnya sudah sampai di rata plafon. Seperti itu rekan-rekan ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton review kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah inspirasi serta referensi buat rekan-rekan sekalian yang mungkin sedang mencari bor-bor yang unik yang dapat kita gunakan spesial untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Salah satunya ini spesial bisa kita gunakan untuk mengerjakan pemasangan plafon. Yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.